pasti ini kalah sama yang ada di sini gitu. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan lagi nih tentang mancing. Ini tentang mancing liar ya di sungai. Kita mencari spot yang bagus, potensial untuk bisa mendapatkan ikan banyak ya. Kita jangan sia-siakan bila ada tempat yang bagus ya. Ini saya contohkan sungai, aliran sungai ya. Nah ini ya. Nah ini anggap saja ini sebagai dinding-dindingnya ya. Saya jelaskan lewat gambar biar jelas ya, biar jelas. Saya gambarkan ada pohon, nah, pohon tinggi ya. Nanti saya jelaskan juga ada apa dengan pohon ini gitu ya, mengenai spot ikan. Ternyata ini berpengaruh ya. Contoh ini saya gambarkan pohon-pohon ya. Karena ternyata ikan itu tidak sembarangan berjalan ataupun berkeliaran ya. Binatang itu ya di alam liar itu, apalagi contoh aja semut ya. Kalau semut berjalan, lihat aja semut berjalan. Dia itu kalau berjalan, kalau sudah jalannya seperti ini ya, jadi dia terus saja seperti ini. Pulangnya pun seperti ini ya. Gitu ke situ. Jadi kayak punya jalan tersendiri gitu ya. Yang pertama itu kita harus cari spot sungai itu yang belokan gitu ya. Nah ini ya, seperti ini ya. Daerahnya belokan gitu ya. Nah ini kan belokan-belokan nih. Nah air di belokan-belokan ini cenderung lebih dalam. Kenapa lebih dalam? Nah jelas saja ya. Karena air dari putaran sini itu ya, dari arah sini itu akan ke sini. Nah, dan istilahnya kalau kita transparankan gitu ya, kita transparankan gitu ya. Ini akan lebih dalam daripada ini. Nah, gitu ya. Ini seperti ini ya. Kalau saya transparankan gitu ya. Nah, ini akan lebih dalam gitu ya. Ke sini akan lebih dalam. Tergerus oleh air yang deras, yang air menabrak sini ya. Das, langsung ke sini gitu. Nah, ya. Ini juga ke sini ya, sama ya. Nih kayak belokan-belokan ini nih seperti ini ya. Nah, air menabrak gitu ya. Maju lagi ke sini gitu. Air menabrak gitu ya. Jadi mengikis terus lebih. Jadi kikisan air itu lebih kencang di sini ya daripada yang sebelah sini gitu. Karena ini belokan gitu ya. Nah, seperti itu. Yang pertama itu ikan akan lebih dalam dan biasanya suka ada cekungan di sini ya. Nah, suka ada cekungan gitu ya. Nah, ini ikan biasanya menuju ke sini nih. Nah, akan menuju ke sini ya. Ke saluran yang lebih dalam. Ke sini terus gitu ya. Belok lagi sini yang lebih dalam. Dia seperti punya jalur gitu ya. Nah, di sini ada cekungan, terus cekungan memanjang ke sini gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Anda mancing di sini, pasti kalau ada yang mancing lagi di sini, sebelah sini ya, sebelah yang tikungan ini, pasti ini kalah sama yang ada di sini gitu. Karena apa? Di sini kurang ikannya, sedangkan di sini ya jalan ikan gitu. Jelas hilir mudik ikan di sini gitu ya. Ini pasti kalah yang di sini. Yang kedua, ini kita perhatikan ada pohon-pohon nih. Nah, ini pohon-pohon. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Kenapa ini ada pohon lebih bagus? Karena cenderung ya di bawah pohon ini ya, daun-daun pada jatuh ke sini ya. Ini sebagai biasanya ikan-ikan suka banget ya kalau ada daun yang jatuh. Apalagi di dalam daun itu kan banyak serangga-serangga gitu, ataupun ulat, semut gitu, suka ikut jatuh juga gitu ke sini ya, ke bawah, di bawah pohon ini. Nah,
Saya paling suka kalau ada tikungan. Sungainya ada tikungan, di sininya ada pohon. Pohon lebat lagi. Tapi hati-hati ya. Biasanya ada ular di atas, kita harus mancing harus hati-hati. Ya, kalau jatuh gitu ya, karena ularnya jatuh gawat. Kita di bawah gitu. Nah, tapi ini potensial banget buat mancing ikan gitu. Nah, cuma kita harus hati-hati ya dengan binatang berbisa gitu ya. Nah, otomatis ya di bawah sini banyak makanan buat ikan, otomatis ikan banyak. Terlebih lebih dalam lagi ini airnya gitu. Nah, dan yang ketiga, itu saya contohkan di sininya ada batu ya. Batu besar. Biasanya batu besar ini suka dipakai sarang ikan gitu. Jadi kalau saya mah kalau mancing itu kriterianya yang pertama tikungan. Di tikungan itu ada pohon. Nah, di atasnya pohon rindang. Dan di aliran sungai itu terlihat muncul batu ya. Yang batu kalau biar muncul sedikit pun biasanya kan sungai besar gitu. Pasti di calanya di bawahnya itu batu udah besar gitu ya. Cuma kadang-kadang muncul separoh gitu ya. Separoh segini nih. Nah, munculnya separoh gitu ya ini ya batunya. Nah, ini bawahnya biasanya besar itu di bawahnya. Oh, gitu ya. Biasanya itu tempat sarang ikan gitu. Jadi kita mancing di sela-selanya gitu, sela-sela batu ya, di pinggir-pinggir batunya gitu. Tapi sampai dalam gitu, sampai dasarnya, sampai kita kejar sampai dasar gitu. Nah, itu kalau favorit saya seperti itu ya, pengalaman saya mancing jarang jong kalau spotnya seperti ini gitu. Kan istilahnya berusaha untuk cari yang spot yang terbaik gitu. Masalah dapat ikan nggak ada ikannya, itu juga kita udah berusaha gitu ya, tetapi usahakan seperti tadi gitu ya. Namanya mancing itu kan kadang berhasil kadang tidak ya, beruntungan juga berfungsi di sana ya, faktor keberuntungan ya. Nah, itu saja sedikit ya mengenai cara memilih spot mancing di alam liar, terutama yang di sungai gitu ya. Nah, seperti itu ya tipsnya. Banyak lagi ya ciri-ciri yang lainnya lagi gitu ya. Cuma ini sebagian aja. Kalau yang mau nambahin silahkan di kolom komentar ya mengenai tip mancing ikan di sungai. Oke, sedikit itu saja ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.